Bagi orang kafir, saudaraku, baptisan untuk mereka yang mau beragama Yahudi dan mengikuti agama orang Israel itu dinamakan baptisan proselit. Sejak itu mereka tidak boleh makan makanan yang dianggap atau dipandang haram oleh Taurat. Selain itu, cara gaya hidupnya pun harus berubah total. Karena memang orang Yahudi itu ekstrim dalam keberagamaan. Sampai hari ini ada di antara mereka yang masih ekstrim, saudaraku. Baptisan lain yang dikenal dalam Alkitab adalah baptisan Yohanes Pembaptis. Sebelum Yesus memberitakan Injil, ia pun dibaptis. Jangan hanya kelihatannya benar karena sudah dibaptis, tapi kita harus membuktikan buah-buah pertobatan kita, saudaraku. Makanya tidak heran kalau Yohanes Pembaptis ketika bertemu dengan tokoh-tokoh agama Yahudi, ia memanggil mereka dengan sebutan, "Hai kamu ular beludak." Karena dia tahu kalau baptisan cuma menjadi sebuah formalitas dan tidak ada gunanya, saudaraku. Yohanes Pembaptis mau mereka melakukan hukum sesuai dengan jiwanya, nafasnya, dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Adapun baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus berarti hidup baru di dalam Tuhan. Yang satu ini standarnya tinggi memang, saudaraku. Makanya di dalam Roma 6 ayat 4 tertulis begini, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Kita belum sempurna, namun kita tetap bisa mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus mati dan kita mengerti sekali bahwa baptisan itu lambang kematian. Lambang untuk kesediaan untuk aku mau hidup baru. Maka jangan dibaptis kalau kita tidak berani mati bagi dunia, saudaraku. Sejatinya jika baptisan sudah menjadi budaya, umur sekian harus dibaptis, karena mau menikah harus dibaptis, itu melecehkan baptisan. Betul, saudaraku, banyak orang tidak mengerti bahwa harga dari baptisan itu sangat mahal. Maka bersyukur tahun demi tahun lewat perjalanan hidup, kita mulai mengerti bahwa Bapa menghajar kita melalui banyak kejadian. Dan melalui hajarannya itu kita bisa menjadi anak Allah yang sah, huios itu sendiri. Maka gereja harus menjadi sekolah Alkitab yang memang benar-benar mengajarkan kebenaran yang murni. Bahkan pendeta pun harus bisa menjadi teladan. Orang bisa melihat, jemaat bisa melihat bagaimana gembalanya hidup. Di dalam Ibrani 12 kita membaca mengenai perlombaan yang diwajibkan. Dan perlombaan itu adalah memiliki iman yang sempurna. Dan Yesuslah modelnya. Gereja harus hukumnya Yesus. Gembala, pendeta, aktivis, semuanya harus bernafaskan Yesus itu sendiri. Sehingga jemaat bisa melihat kehidupan Yesus di dalam hidup pemimpin-pemimpin rohaninya. Disitulah mereka bisa menjadi teladan Kristus yang nyata di dalam kehidupan jemaat. Yang diajarkan, yang diberitakan, yang dikenakan dalam hari-hari hidup, kebenaran yang murni. Tapi itu semua harus ada bayarannya, saudaraku. Dan tidak semua aktivis, hamba Tuhan, pendeta, gembala berani bayar harga. Tetapi kalau mereka berani bayar harga, maka mereka akan mengkhamiri banyak jiwa, jemaat-jemaat yang dilayani. Betul, saudaraku, itu rumusan yang tidak boleh diganggu gugat sebetulnya.
Dan kita masuk di dalam perlombaan hidup. Perlombaan memiliki iman yang sempurna dan menempatkan Yesus sebagai model hidup kita. Karena aku mau dijadikan anak-anak Allah yang sah. Maka dimulai dari aku dulu, supaya aku bisa memuridkan orang lain. Gereja tanpa discipleship, tanpa pemuritan, hancur saudaraku. Harus benar-benar role mode-nya jelas. Kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya, dikatakan ia menyesah orang-orang yang diakuinya. Jadi begini saudaraku, sejak di bumi sudah diakui. Ada pengakuan dari Allah, ini anakku, ku hajar dia. Banyak orang tidak mau di sini. Dia mau skip dari hajaran Tuhan. Maka banyak anak yang berstatus anak gampang, notos, tidak dihajar. Karena memang yang dihajar hanya orang-orang yang mengasihi dia. Ketika dia tidak mau membuka dirinya, maka tidak dihajar Tuhan. Skip. Dia kehilangan kesempatan berharga itu. Dia kehilangan hak kesulungan itu. Hilang saudaraku, lewat. Itu yang membuat saya kadang seringkali sedih saudaraku. Banyak saya lihat orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kenapa kau tinggalkan hak kesulungan itu? Sayang saudaraku. Jadi memang saudaraku, hajaran dan didikan Tuhan itu membuat seseorang mengalami kelahiran baru. Dilahirkan oleh Roh Kudus. Namun kita harus memiliki komitmen individu untuk memberi diri dibentuk. Maka Allah akan mengerjakan dalam diri kita. Sejatinya kita tidak punya pilihan lain dalam hidup kecuali menjadi anak-anak Allah yang sah. Huios itu sendiri. Bukan sekedar status yang dirumuskan dengan kata-kata atau kalimat di atas kertas, melainkan pengalaman yang real dengan Allah. Tidak mungkin Roh Kudus tidak memberitahu bagaimana keadaan kita, saudaraku, di hadapan Allah. Ibrani 12 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dapat dihajar oleh ayahnya? Kita diproses, saudaraku. Dan kita tahu akan hal itu. Tapi kadang-kadang kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Tapi memang perubahan kodrat tidak bisa sesuatu seperti sulap, saudaraku. Harus lewat masalah. Harus lewat problematika hidup. Jadi tidak heran kalau orang yang diproses Tuhan dengan sungguh-sungguh, ia sampai patah hati dengan dunia dan dia bisa berkata, aku merindukan pulang ke surga. Aku lelah Tuhan, aku lelah sekali. Tapi aku belum jadi seperti yang kau mau. Aku masih mau berjuang dan harus berjuang untuk berubah sesuai dengan apa yang kau mau. Sehingga hidupku benar-benar berbuah untuk kerajaan Allah. Maka kita harus tekun. Tekun saja saudaraku. Lakukan saja yang terbaik. Betul saudaraku. Jadi pengalaman saya sendiri juga begitu. Patah hati dengan dunia ini. Sampai kita patah hati dengan orang kaya. Apalagi kalau saya dalam gereja pengembalaannya. Dulu saya masih berharap dengan orang-orang yang punya uang saudaraku. Betul. Orang-orang kalau punya duit gitu ya, saya mungkin bisa beda. Hari ini enggak saudaraku. Saya tidak ada harapan dengan orang-orang kaya lagi. Saya sudah patah hati dengan semuanya itu. Betul. Kita kecewa saudaraku. Kau mau harapkan siapa selain Tuhan? Tuhan saja. Kau harapkan siapa? Manusia siapa? Hari ini dia bisa berkata, aku mendukungmu loh. Aku menuntunmu, aku pasti di belakangmu. Aku support kamu. 1 jam lagi belum tentu dia berkata yang sama. Maka
Jadi bagi kalian hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, aktivis, ya pembimbing-pembimbing rohani, saya mau share. Kalau kalian hari ini ditinggalkan orang-orang yang pernah berjanji, I will support you, pasti tenang aja. Oh, aku akan gelontorkan dana ini dan itu. Aku akan bantu kamu tenaga ini dan itu. Oh, tenang saja. Percayalah saudaraku. Jangan punya harapan kepada manusia. Manusia bisa begitu mudahnya berubah. Manusia dengan sekejap mata dia bisa meninggalkan, merubah apa yang sudah dia ucapkan. Tapi percayalah hanya kepada janji Tuhan. Percayalah, ketika pelayanan itu berat, ketika pernikahanmu berat, ketika pekerjaanmu berat, ketika hidupmu berat, percayalah kepada Tuhan Immanuel itu sendiri. Maka kau tidak mengharapkan yang lain. Maka kau bisa berkata, aku pindahkan hatiku ke surga. Dulu kalau saya ditinggalkan orang, saudaraku, saya bisa menyesal dan saya bisa meratapi diri saya. Kenapa ya? Aduh, saya salah gini. Hari ini ketika orang meninggalkan saya bisa berkata begini, saudaraku. Melalui ini semua aku makin belajar bahwa hanya Tuhan pegangan hidupku. Percayalah saudaraku, ini pengalaman yang saya alami. Jangan harapkan manusia siapapun itu. Bahkan bayanganmu sendiri pun bisa meninggalkanmu. Jadi kita harus mengalami perubahan demi perubahan karena kita tekun bersama dengan Tuhan. You are my everything, my Lord. Sampai kita terus bertekun sampai kita berkenan sampai akhir kita diselamatkan. Itu respon kita. Aku sudah mati, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jangan pahit lakukan apapun. Orang menyakitimu, meninggalkanmu, menusukmu, mengata-ngataimu dari belakang, menceritakanmu hal-hal yang tidak sebetulnya. Saya cuma mau katakan saudaraku, atas pengalaman pribadi saya. Kalau kau punya Tuhan, maka responmu akan benar. Maka engkau tidak akan terganggu dengan itu semua. Dan kalau kau tidak terganggu dengan itu semua, maka kau sedang menghidupkan Kristus yang benar dalam hidupmu dan hidupku. Itu butuh proses dan itu butuh waktu untuk bisa sampai di titik itu. Tapi berjuanglah. Ya, jadi jangan sampai manusia lama kita itu masih hidup. Karena kemungkinan manusia lama kita timbul kalau ada masalah, kalau ada kejadian yang merangsang kita. Tapi kita mau mengambil keputusan untuk mengubah kodrat kita. Jangan sampai jatuh dalam dosa lagi. Jangan menoleh ke belakang. Jangan sampai ada kesenangan-kesenangan hidup lagi yang mengganggu fokus kita ke Tuhan. Bapa mau kita supaya hidup seperti ini, supaya kita boleh hidup mengambil bagian di dalam kekudusannya. Jadi apakah kalau seseorang punya persoalan berarti ia pasti diajar Bapa? Belum tentu juga. Karena ada banyak orang punya persoalan karena salahnya sendiri. Ada banyak problem hidup yang mereka alami bukan karena hajaran dari Allah. Tapi pengalaman hidup yang bisa membuat seseorang belajar sesuatu dan dewasa mentalnya. Kalau Allah membuat seseorang menjadi anaknya, Allah pasti mendesain peristiwa-peristiwa untuk menggarap orang itu menjadi manusia sesuai dengan rancangannya. Tapi masalahnya orang itu mau nggak? Karena ia harus bertekun dan mengasihi Allah. Dan dia harus benar-benar serius mau berubah, saudaraku. Jangan anggap sepele hal ini. Tuhan menghendaki kita dilahirkan oleh Allah. Kita menghadirkan Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Kalau Bapak di dunia ini mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang dipandangnya baik, Allah Bapa mendidik kita untuk kebaikan kita, supaya kita suatu hari bisa hidup dan mengambil bagian di dalam kekudusannya. Bersama dengan Dia di langit baru, bumi baru. Kita semua masih belajar, saudaraku.
Tapi jangan berhenti belajar karena kecewa dengan keadaan. Bertekun sampai akhir. Bertekun terus sampai kita dilahirkan. Bertekun sampai kodrat kita berubah. Makin hari makin diubahkan sampai kita sempurna. Sempurna seperti Bapa. Maka hidup kita penuh harapan. Allah mau mengubah kita, saudaraku. Sehingga kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Berjuanglah, saudaraku. Alami Kristus. Alami perubahan kodrat. Dan berbuahlah di dalam pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati.